Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Petani Galur Aceh. Hari ini kita akan membagi sedikit tips tentang cara untuk merawat padi SNI ya, dari segi pemupukan yang cocok buat padi SNI dan lahan yang tepat untuk jenis padi SNI. Oke sahabat, dan ini disimak video ini ya, dan terima kasih yang sudah mendukung channel saya ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Oke sahabat, ini selamat menyaksikan. Oke sahabat tani, padi SNI ini padi tergolong genjah ya, usianya sekitar 90 hari sudah tanam deh. Anakannya lumayan banyak ya, sekitar 30-an, bahkan ada yang 40. Dia punya daun, dia hijau. Nah, dengan tekstur daunnya yang hijau, dia tidak terlalu banyak membutuhkan pupuk urea. Sahabat tani bisa mengurangi 50% pupuk urea daripada biasanya sahabat tani. Gunakanlah pupuk urea dan NPK, Fosca dan KCL ya. Untuk pupuk urea sendiri sahabat tani bisa menguranginya sekitar 50% dari biasanya. Dan untuk lahan, kita berbicara lahan ya, padi SNI ini tidak cocok di lahan rawa ya sahabat tani. Nah kalau di lahan rawa dia tidak cocok, dia lebih cocok di lahan agak yang biasa ya sahabat tani, yang airnya bisa kita setel ya, kita buang, bisa kita naikin ya. Bahkan dia sangat bagus di lahan tak ada hujan ya, sahabat tani ya. Agar tidak meroboh, kita harus memperhatikan arah angin ya sahabat tani. Kita ngikutin arah angin ya waktu menanamnya. Kita bikin lorong, ikutin arah angin ya. Untuk jarak tanam ya, bisa sahabat tani lakukan 30 kali 20 bisa, itu terserah mau tanam sistem jajar legowo 21 atau 31 dan seterusnya. Itu tergantung kebiasaan sahabat tani. Untuk perawatannya dia sangat mudah ya, tidak neko-neko, dia sangat tahan terhadap belas, kresek, aman dari segala penyakit. Untuk MT ini saya perhatikan dia masih mampu bertahan ya sahabat tani. Yang penting pesan saya, pupuk urea tidak terlalu banyak dibutuhkan. Dengan
jenis padi SNI ini. Padi SNI ini dia punya malai yang lumayan besar ya. Dia bulir sekitar 300 sampai 400 biji bulir per malai. Dan ini tanamnya ini 31 ini sahabat tani, lahan ini. Ini lahannya ini kering ini ya, lahan tak ada hujan ya, mampu bertahan dengan sangat baik, bahkan pengisiannya pun sangat maksimal ya. Dia punya bobot juga cukup bagus ya, dan rasa nasinya pun sangat istimewa ya. Untuk potensi padi ini itu sekitar 12 ton per ha ya. Untuk realnya yang saya dapatkan kemarin itu sekitar 9, yaitu sudah padi kering ya, kita potong manual ya, bukan basah. Ini perbedaan padi di samping sini dan padi SNI ya. Kebetulan itu tanamnya berbeda sekitar 10 hari. Jadi kebetulan banyak burung kita harus kandangin ya. Nah, penampakan padi SNI yang lagi booming ya. Dia punya gabah sangat bersih ya. Ini ada gangguan burung ya, makanya agak hitam-hitam ya sahabat tani. Ada yang bulirnya sangat menggoda. Oke sahabat tani yang sudah memesan bibit padi ini ya, yang diperhatikan ya sahabat tani, yang utama itu tentang pemupukan padi ini di usia yang 7 hari ke bawah. Itu gunakanlah pupuk urea dan SP36 ya. Itu ureanya bisa dikurangi 50% dari biasanya. Kalau biasanya menggunakan urea dengan lahan 1 ha 200 kilo, ini mungkin bisa sahabat tani gunakannya dengan 100 kilo. Kalau untuk pupuk SP36 itu sama seperti biasa. Dan untuk pemupukan kedua, saya harap untuk sahabat tani jangan menggunakan pupuk urea lagi ya. Alangkah baiknya menggunakan pupuk NPK dan KCL saja sahabat tani ya. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti penyakit dan roboh ya sahabat tani ya. Kebanyakan padi kalau terlalu banyak menggunakan urea dia akan tumbang ya. Gunakanlah KCL ya sahabat tani. Untuk pemupukan pertama juga bisa, dan kedua juga bisa sahabat tani. Beginilah malainya sahabat tani. Padi SNI dia malai sangat panjang ya. Pengisiannya pun sangat mudah. Ikuti arah anginnya waktu menanam padi SNI. Oke sahabat tani, terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat buat petani semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.